Load and go. Northwest perimeter secure. That's the prize. Yeah, I sure hope he doesn't see us in this bright. Here we come. In this bright yellow banana Pinto. Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Loser. Film ini menceritakan tentang tim khusus yang dimiliki oleh organisasi CIA yang mendapat tugas penghancuran di belantara Bolivia. Namun seseorang telah meretas sistem komunikasi mereka saat sedang menjalankan misi, dan pasukan khusus ini juga menjadi target penjunuhan dari pengkhianat tersebut. Oleh karena itu, mereka pun menuntut balas. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya tim khusus agen CIA yang sedang berjudi dengan mempertaruhkan senjata mereka masing-masing. Tim khusus agen rahasia CIA ini dipimpin oleh Franklin Clay, sang pemimpin operasi. Lalu anggotanya terdiri dari Putz, sang ahli transportasi dan alat berat, Jack Jensen, sang ahli komputer dan teknologi, William Rowe, sang penyusun taktik, dan yang terakhir, Cougar, sang ahli penembak jitu. Ternyata saat ini mereka berlima mendapatkan misi lagi untuk menghancurkan markas gembong narkoba terbesar di Bolivia. Setelah itu mereka pun akhirnya segera bergegas berangkat. Target mereka kali ini adalah seorang pria yang bernama Fadil, yang merupakan seorang bos besar penyelundup narkoba dan senjata ilegal. Tugas mereka pun cukuplah mudah kali ini, yaitu hanya untuk menemukan tempat markas persembunyian Fadil dan anak buahnya, lalu menandai tempat tersebut untuk dibom oleh pesawat tempur Amerika. Sesampainya mereka berlima di sana, Putz langsung menandai tempat markas Fadil. Setelah itu, Jensen kemudian mengirim informasi lokasi target yang telah mereka tandai ke pesawat tempur untuk dibom. Lalu di situ Cougar yang sedang mengawasi markas Fadil melihat dan langsung memberitahu Clay bahwa ada banyak anak kecil di sana. Clay yang melihatnya pun berpendapat kalau anak-anak tersebut sengaja ditangkap dan dijadikan pengedar narkoba oleh Fadil. Seketika itu, Clay pun langsung meminta misi segera dibatalkan. Jensen kemudian segera berkomunikasi lagi dengan pilot pesawat tempur agar pengeboman dibatalkan. Namun tidak lama setelah itu, sambungan frekuensi komunikasi mereka telah diretas oleh seseorang yang bernama Max, sehingga misi pengeboman tetap dijalankan. Akhirnya, Cougar yang kesal pun seketika langsung menghancurkan alat komunikasinya. Lalu mereka berlima pun akhirnya melakukan rencana penyelamatan terhadap anak kecil tersebut dengan menyerang markas Fadil sebelum tempat tersebut dibom oleh pesawat Amerika.
Untuk mempersingkat waktu, Clay membagi tugas. Dia menyuruh Putz dan Jensen agar mencari kendaraan besar untuk mengangkut anak-anak, sedangkan dia dan Rook akan mengurus sisanya. Setelah berusaha mencari kendaraan besar, akhirnya Putz dan Jensen telah menemukan kendaraan besar untuk mengevakuasi anak-anak tersebut. Tidak lama setelah itu, Clay yang telah menemukan Fadil memintanya untuk melepaskan anak laki-laki tersebut. Setelah anak itu dilepaskan, Fadil mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan rencana Max. Di situ Fadil menegaskan kalau Max juga akan menghabisi Clay dan timnya. Namun Clay tidak memperdulikan ucapan Fadil dan Clay justru menembak Fadil. Karena berhasil menjalankan misi penyelamatan, mereka pun segera bergegas pergi dari tempat itu sebelum terkena ledakan dari bom pesawat tempur. Target locked. T-minus 20 seconds. Setelah mereka berhasil selamat dari serangan bom tersebut, mereka semuanya pun akan dievakuasi dengan menggunakan sebuah helikopter. Karena ruang tampungnya yang tidak cukup, Clay memutuskan agar anak-anak tersebut dievakuasi terlebih dahulu. Saat setelah helikopter tersebut lepas landas, mereka berlima mendengar ada suara pesawat tempur sedang mendekat ke arah mereka. Pesawat tempur tersebut ternyata adalah suruhan Max untuk menghancurkan helikopter yang baru saja terbang karena Max menganggap Clay dan timnya berada di helikopter tersebut. Atas meninggalnya anak-anak yang telah mereka selamatkan tadi membuat mereka bersedih. Menurut Clay, seharusnya yang mati itu adalah mereka berlima dan bukanlah anak-anak yang tidak bersalah. Kemudian Clay dan timnya pun melepaskan kalung tanda pengenal mereka agar nantinya mereka dianggap telah mati karena menjalankan misi rahasia. Akibat kejadian tersebut telah membuat media ramai dengan berita tersebut. Lalu terlihat dalam jumpa pers pihak Amerika sendiri telah membantah melakukan serangan tersebut. Sementara di luar, demonstrasi pun ramai dilakukan di depan gedung Amerika Serikat atas meninggalnya 25 anak Bolivia saat operasi misi. Di lain tempat, tepatnya di sebuah desa di negara Bolivia, di situ terlihat nasib Clay dan timnya yang saat ini sedang bekerja untuk mencari uang dan membuat paspor agar bisa kembali ke negaranya tanpa diketahui dan mencari Max. Setiap harinya terlihat Clay dan Rook selalu berjudi di tempat adu ayam. Kemudian terlihat Putz yang bekerja di sebuah bengkel mobil. Cougar dan Jensen bekerja sebagai pemeriksa boneka di sebuah pabrik. Saat malam harinya di sebuah bar, ketika Clay sedang makan malam, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Aisyah. Di situ Aisyah mencoba untuk menggoda Clay yang sudah banyak minum alkohol. Lalu tidak lama setelah itu, Aisyah pun mengajak Clay pergi ke sebuah penginapan Oyo cabang Bolivia. Saat sudah berada di dalam kamar penginapan, Clay mengira mereka akan adu kekuatan senjata. Tetapi yang terjadi ternyata adalah Aisyah menawarkan sebuah pekerjaan yang tidak disukai Clay, sehingga mereka berdua pun berkelahi. Kemudian mereka berdua segera berhenti berkelahi setelah Aisyah mengatakan bahwa dia akan membantu Clay untuk menemukan Max. Ketika sudah keluar dari penginapan, Aisyah memberitahu Clay bahwa dia mengetahui tentang Clay dan timnya yang memalsukan kematian mereka dan saat ini sedang mencari uang agar bisa kembali ke Amerika secara diam-diam. Oleh karena itu, Aisyah pun membuat kesepakatan akan membawa Clay dan timnya kembali ke Amerika tanpa penyamaran. Sebagai gantinya, Clay dan timnya mencari Max untuk Aisyah.
Keesokan harinya di sebuah tempat di pemakaman umum, Clay mengumpulkan timnya dan memberitahu kepada mereka bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan seorang wanita yang bernama Aisyah tadi. Clay juga lalu meminta Jensen untuk mengecek identitas Aisyah, tetapi informasi yang Jensen dapatkan hanyalah profil biasa dan tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak lama kemudian Aisyah datang. Kemudian di situ Aisyah mengatakan kalau Max akan tiba di Miami dalam waktu 97 jam dari sekarang dengan pengawalan bersenjata lengkap serta kendaraannya yang dilapisi baja. Tugas Clay dan timnya adalah menculik Max untuk Aisyah, sedangkan imbalannya Aisyah akan membawakan mereka ke Amerika tanpa penyamaran serta mendanai seluruh operasi militer mereka. Awalnya para anggota Clay tidak setuju dengan kesepakatan tersebut karena kembali ke Amerika tanpa penyamaran. Jika CIA tahu mereka masih hidup, maka Clay dan timnya akan dilenyapkan karena telah memalsukan kematian mereka. Tetapi demi membalaskan dendam mereka pada Max, Clay dan timnya pun siap menanggung resikonya. Di sisi lain, di sebuah gedung lantai atas di kawasan Dubai, di situ terlihat Max yang sedang memerintahkan tangan kanannya yang bernama Wade Travis untuk menjatuhkan seseorang yang tidak ingin menuruti perintahnya. Setelah itu, Max memerintahkan seorang pria di situ yang bernama Vikram agar perusahaannya membuatkan Snooks. Snooks ini adalah bom pemusnah massal. Jika Snook berhasil dibuat nantinya akan dia jual dengan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan uang yang banyak. Tidak lama setelah dari gedung tersebut, Max dan Wade terbang dengan menggunakan helikopter dan pergi ke sebuah pantai. Kemudian di situ Wade bertanya kepada Max kemana nantinya Snook itu akan dijual. Max lalu menjawab bahwa Snook itu akan dijual ke negara-negara yang mampu membelinya dengan harga yang tinggi. Saat Max dan Wade sedang berbicara, asisten Max melakukan kesalahan dalam memayunginya. Seketika itu Max langsung meminta pistol yang dibawa oleh Wade dan Max pun lalu menembak asistennya. Di lain tempat, tepatnya di Nogales, perbatasan antara Amerika dan Meksiko, di sebuah gedung, Clay dan timnya berhasil diselundupkan oleh Aisyah dengan cara memasukkan ke dalam peti mata. Selanjutnya, Clay dan timnya menjalankan rencana berikutnya untuk mencuri helikopter pemerintahan setempat. Untuk melancarkan aksi mereka, Rook dan Jensen berpura-pura kecelakaan di jalan New Mexico agar lebih meyakinkan mereka menggunakan seragam tentara Amerika. Jensen pun lalu meminta bantuan ke markas pusat agar tim medis segera dikirim untuk menyelamatkan mereka yang sedang kecelakaan. Tidak lama setelah itu, tim medis pun tiba di lokasi dan segera memeriksa keadaan Jensen dan Rook. Lalu Putz dan Cougar dengan segera menembak tim medis tersebut dengan senjata bius. Agar helikopter curian mereka tidak terlacak, Putz mengambil GPS yang terletak di kokpit helikopter, lalu menerbangkan GPS tersebut dengan roket yang telah dia buat sebelumnya. Dengan begitu, pusat kontrol kesulitan untuk melacaknya. Karena telah berhasil mencuri helikopter tersebut, mereka semuanya pun segera pergi ke markas baru mereka. Pada malam harinya, ketika mereka semua berkumpul di markas baru, Clay dan timnya mempersiapkan beberapa hal untuk menculik Max keesokan paginya. Persiapan pun segera mereka lakukan mulai dari Putz yang memperbaiki mesin helikopternya, Cougar yang mengecat bodi helikopter, dan Aisyah yang mengecek senjata apinya, serta Clay menyusun strategi rencana penculikan Max. Tetapi berbeda dengan Rook, dia masih tetap tidak percaya dengan Aisyah. Di situ Rook berpendapat Aisyah sengaja memanfaatkan mereka hanya untuk kepentingan pribadinya. Namun dia menjawab bahwa dia hanya ingin menghentikan Max yang berusaha membuat senjata pemusnah massal yang berbahaya bagi kehidupan manusia, dan dia membutuhkan tim hebat untuk membantunya. Rook yang masih mencurigainya pun seketika langsung menodongkan senjatanya ke Aisyah. Namun di situ Clay menasehati Rook agar memberikan kepercayaan kepada Aisyah untuk membuktikannya besok pagi. Keesokan harinya di Miami, terlihat Wade dan anak buahnya sedang berjaga untuk mengawal sebuah kendaraan berlapis baja yang diduga di dalamnya terdapat Max.
Tidak ingin targetnya lepas, Rook dan Clay mengawasi pergerakan Wade dan rombongannya dengan mengendarai mobil tua berwarna kuning. Saat kendaraan rombongan Wade ini bergerak, Rook menembakkan alat penanda pada salah satu mobil rombongan Wade. Kemudian, Jensen yang menyamar sebagai penjual makanan keliling juga mengawasi pergerakan kendaraan rombongan Wade. Dan terlihat Cougar, si penembak jitu, dengan cepat mencari tempat strategis untuk membidik para musuh mereka. Selanjutnya, tugas Clay menembakkan bom asap ke arah rombongan Wade. Di udara, Putz dan Aisha bergerak menggunakan helikopter hasil curian sebelumnya. Dari belakang Wade, Rook meledakkan mobil yang telah dia tandai sebelumnya. Wade yang panik pun langsung meminta bantuan ke markas, namun tidak ada jawaban. Kemudian, Putz pun dengan segera mengangkat mobil berlapis baja yang dikawal Wade tadi, dan Jensen menembakkan pengunci ke belakang pintu mobil berlapis baja itu agar tidak dapat dibuka dari dalam. Kendaraan lapis baja yang berhasil Putz angkut menggunakan helikopter segera dibawa ke markas mereka di sebuah gudang tua. Sesampainya mereka semua di sana, kendaraan tersebut pun langsung dibuka. Dan yang terjadi dari dalam kendaraan yang keluar hanyalah beberapa pengawal Wade, sedangkan Max tidak ada di situ. Setelah membius semua pengawal tersebut, Cougar dan Jensen memeriksa isi kotak yang ada di dalam kendaraan tersebut, dan ternyata itu adalah harddisk buatan perusahaan Goliath. Sementara Aisha dianggap telah memberi informasi palsu pada Clay dan timnya. Lalu Aisha pun diikat dan akan dihabisi. Clay yang sangat kesal meminta agar semua barang-barang yang ada di dalam gudang dilenyapkan untuk menghilangkan jejak dan menembak mati Aisha. Tetapi sebelum menghabisi Aisha, Jensen mencoba untuk membuka kode pengamanan dari harddisk tersebut namun tidak berhasil. Kemudian di situ Jensen mengatakan untuk membuka isi harddisk tersebut dia harus mencuri algoritmanya di kantor perusahaan Goliath. Mendengar hal tersebut, Clay pun berubah pikiran dan mengurungkan niatnya untuk menghabisi Aisha. Lalu Clay menginginkan agar isi data di harddisk tersebut cepat diketahui. Dia kembali berpikir karena ada kemungkinan data harddisk tersebut memberikan petunjuk untuk menemukan Max. Namun Rook tidak setuju. Dia tetap bersikeras agar Aisha dibunuh terlebih dahulu. Lalu setelah itu barulah melakukan rencana selanjutnya. Clay dan Rook beradu argumen sehingga keduanya berkelahi. Di lain tempat, ke Puerto Rico, terlihat Wade menemui Max dan melaporkan bahwa harddisk mereka telah dicuri oleh Clay dan timnya. Wade juga menunjukkan bukti foto Clay dan timnya sedang mengangkut kendaraan lapis baja mereka yang tengah mereka kawal. Dan di situ Max heran kenapa Clay dan timnya masih hidup. Setelah itu dia segera memerintahkan Wade agar segera menyiapkan 18 orang penembak dalam waktu 12 jam untuk menyerang balik dan merencanakan sesuatu. Kembali ke Clay dan timnya, hari ini mereka akan pergi ke perusahaan Goliath dan membantu Jensen yang akan menyusup masuk ke sana untuk mencari algoritma yang mereka butuhkan. Ketika sudah berada di dalam lift, Jensen mengganti pakaiannya sambil menghubungi seseorang yang bernama Anderson. Anderson ini adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan IT perusahaan Goliath. Dalam percakapan itu, Jensen meminta agar Anderson segera turun ke lobi karena ada hal penting yang harus dia selesaikan menyangkut keamanan. Jensen yang berhasil mengelabui Anderson dengan menggunakan komunikasi yang telah dia bajak. Dia pun segera masuk ke ruang kerja Anderson lalu mendownload semua algoritma perusahaan Goliath.
Setelah selesai mendownload, Jensen pun ketahuan oleh petugas di sana. Jensen pun lari dan memasuki lift, tetapi sialnya pintu lift itu tidak terbuka. Di situ Jensen yang sudah tersudutkan dan hampir tertangkap oleh petugas keamanan gedung. Dia pun berhasil diselamatkan oleh Cougar dari luar gedung dengan menembak petugas tersebut dengan peluru karet. Setelah berhasil mencuri algoritmanya, Jensen pun segera membuka kode harddisk tersebut. Tidak disangka dalam isi harddisk tersebut ditemukan data transaksi transparan milik Max yang uangnya berjumlah 400 juta dolar. Mendengar hal tersebut, Rook pun berniat mengembalikan harddisk tersebut ke Max dan sebagai gantinya Max harus membersihkan nama mereka. Tetapi Clay tidak setuju karena menurutnya hal itu adalah rencana bodoh. Kemudian Jensen memeriksa kembali isi data harddisk tersebut dan di situ ditemukan bahwa harddisk itu dapat merekam lokasi bagi si penggunanya. Sehingga akhirnya mereka menemukan lokasi markas besar milik Max yang berada di pelabuhan Los Angeles. Seketika Clay dan timnya pun memiliki rencana untuk segera pergi ke sana dan mencuri data-data kejahatan Max lalu mempublikasikannya ke dunia. Dengan begitu nama baik mereka bisa dibersihkan kembali. Dan rencana yang terakhir adalah mereka akan menghabisi Max sebagai penutup balas dendam mereka. Di lain tempat, tepatnya di Mumbai, terlihat Wade menemui Vikram yang telah diperintahkan oleh Max untuk membuat Snook. Di situ Vikram mengatakan kalau Snook buatannya ini telah siap difungsikan, tetapi harganya lebih mahal dari kesepakatan di awal, yaitu seharga $1 miliar dibayar cash. Setelah hasil dari pertemuan tersebut, Wade segera melaporkan kepada Max. Dan Max pun menyetujui permintaan Vikram yang minta dengan harga barunya. Dan dia siap membayar cash. Kemudian Max memberitahu Wade kalau rencana selanjutnya yaitu menghabisi Clay dan timnya. Wade juga memberitahu Max bahwa dia telah mengirim mata-mata ke tim Clay saat ini. Dan hal itu supaya untuk mempermudah rencana mereka menghabisi Clay dan timnya. Di sisi lain, di Los Angeles, dari atas kapal, Clay dan timnya mengawasi pelabuhan yang menjadi markas Max. Dan nantinya juga akan menjadi target serangan mereka. Markas Max ini dijaga ketat oleh mantan pasukan khusus yang terlatih dan tanpa belas kasihan dalam melaksanakan misinya. Clay yang tidak takut siapa lawannya itu pun, dia segera memberitahu timnya bahwa besok pagi mereka akan menyerang ke markas Max dan menghabisi semua yang ada di sana termasuk Max. Saat malam harinya, di dalam kapal, Jensen mencari tahu informasi tentang hubungan Max dan Fadil. Jensen pun langsung menghubungkan operasi narkoba Fadil dengan keuangan Max, yang mana uang Fadil sempat hilang, sekitar $4 juta. Setelah ditelusuri, ternyata uang Fadil tidak masuk ke rekening Max, tetapi masuk ke rekening anak perempuannya. Anak perempuan Fadil ini ternyata adalah Aisyah. Seketika mereka berempat pun kaget dan langsung mencari Aisyah yang sedang berduaan dengan Clay. Dan di dalam kamar, Clay menceritakan kejadian di Bolivia kepada Aisyah. Clay mengatakan mereka mendapat perintah dari pusat untuk membombardir markas Fadil. Namun dalam operasinya, komunikasi mereka telah diretas oleh Max, yang ternyata Max memiliki dendam pribadi pada Fadil. Dan untuk menghabisi Fadil, Max memanfaatkan tim Clay yang pada akhirnya juga tim Clay menjadi sasaran target penjunuhan oleh Max. Kemudian tidak lama setelah itu, Rook dan yang lainnya pun datang mendobrak pintu dan memberitahu Clay Aisyah adalah putri Fadil, seorang gembong narkoba yang mereka bunuh di Bolivia. Aisyah yang sudah ketahuan identitasnya, dia pun tersudutkan dan langsung menembak Jensen. Kemudian Aisyah yang berhasil lolos dari tembakan tersebut membuat Clay dan timnya mengubah rencana semula mereka. Karena jika tetap menggunakan rencana awal yang dikhawatirkan Aisyah mengacaukannya. Mereka berlima pun malam ini juga akan menyerang ke markas Max di pelabuhan lebih cepat dari rencana sebelumnya. Dan akhirnya mereka pun segera beraksi. Terlihat Putz di bagian mengendarai mobilnya, lalu Clay dan Rook menerobos masuk melalui pagar dan langsung melumpuhkan dua petugas di sana.
Sedangkan Cougar naik ke atas untuk mencari posisi yang tepat untuk membidik lawan-lawannya, dan yang terakhir Jensen berusaha naik ke ruang monitor pelabuhan untuk menguasai jaringan komunikasi di sana. Ketika mereka semua yang sudah siap di posisinya masing-masing justru ketahuan oleh petugas di sana. Cougar, Jensen, dan Putz pun ditangkap, sedangkan Clay tiba-tiba mendapat pukulan dari Rook dari arah belakangnya dan ternyata Rook telah berkhianat. Keesokan paginya, Clay yang sudah sadar dari pingsannya mendengarkan pengakuan dari Rook. Di situ ternyata Rook telah membuat kesepakatan dengan Wade setelah gagal menangkap Max di Miami beberapa waktu lalu. Dan alasan Rook lainnya bahwa Clay lebih percaya Aisyah ketimbang dirinya dalam membuat rencana untuk menangkap Max, yang pada akhirnya Aisyah juga telah membohongi mereka semua. Setelah itu, Wade pun memberitahu Clay bahwa gudang ini adalah tempat penyimpanan tumpukan uang CIA. Nantinya uang ini akan Max ambil untuk membayar pembuatan Snook. Namun yang harus bertanggung jawab adalah Clay dan 3 orang anggotanya dengan tuduhan telah mencuri uang CIA. Dan selanjutnya Clay pun dibawa menuju ke kantor CIA. Di sisi lain, Vikram dan Max melakukan transaksi jual beli. Sesuai kesepakatan, Vikram menyerahkan 4 buah Snook buatannya dan 1 buah Superbike Ducati ke Max, dan Vikram mendapatkan uang tunai $1 miliar. Lalu di situ Max yang telah melihat 4 Snook buatan Vikram, dia pun menolak untuk membayar Vikram dan ingin memilikinya secara gratis. Setelah itu, Wade pun segera memerintahkan Rook dan yang lainnya untuk memindahkan uang $1 miliar tersebut ke pesawat Max. Kemudian di situ Vikram sempat protes dengan keputusan Max. Di lain sisi, terlihat Clay dan timnya. Lalu Clay digiring masuk ke dalam mobil untuk diserahkan ke CIA. Sebelum masuk ke dalam mobil, Clay memberitahu kepada anggotanya bahwa Rook telah berkhianat. Sementara Cougar, Jensen, dan Putz akan dieksekusi mati oleh anak buah Max. Putz yang sempat melawan, dia pun langsung mendapatkan timah panas di kedua kakinya oleh anak buah Max. You know I like that hat. Tidak lama kemudian Aisyah muncul dari atas kontainer lalu menembakkan peluncur roketnya ke arah kontainer yang lain. Kembali ke Max, di sana dia menyandra Vikram dan seluruh anak buah Vikram. Lalu Max meminta supaya Vikram segera mengaktifkan Snook buatannya untuk menghancurkan pelabuhan Los Angeles dan memfitnah negara Vikram sebagai pelakunya. Dengan begitu konflik terglobal yang dirancang oleh Max berhasil. Vikram yang tidak ada pilihan lain, dia pun mencoba menuruti permintaan Max. Kemudian Clay dan 3 orang rekannya yang sedang bersembunyi di balik kontainer dihampiri oleh Aisyah. Aisyah mengatakan kalau ayahnya, Fadil, ternyata tahu rencana Max yang ingin memiliki senjata pemusnah massal bernama Snook. Oleh karena itu, ayahnya mencoba menghalangi rencana Max. Namun, kenapa tim Clay menghabisinya? Kemudian Clay menjawab karena ayah Aisyah juga seorang penjahat kelas paus dan sama seperti Max. Clay pun lalu memberikan pilihan, apakah Aisyah akan ikut mereka untuk menjunuh Max demi balas dendam, atau tetap menjunuh mereka berempat tetapi Max lepas dari perburuan mereka selama ini. Karena dalang dari semua kasus ini adalah Max. Let's go get Max. This isn't over yet. Setelah itu mereka pun segera pergi ke tempat Max yang sedang mengaktifkan Snook-nya. Di dalam kontainer, Vikram berusaha mengaktifkan Snook-nya sambil diawasi oleh Max. Sementara Rook sibuk mengawasi anak buah Max memindahkan uang ke dalam pesawat. Get it in there, let's go! Rest you get Wade. Cougar, run point cover.
Rook pun mencoba kabur menggunakan pesawat sambil membawa semua uang itu sendirian. Wade yang melihat Rook mencoba kabur sendirian, dia pun langsung mengejarnya dengan superbike Ducati. Sementara Vikram berhasil mengaktifkan Snook-nya. Clay yang sudah sadar dari pingsannya, dia pun mencoba bangkit kembali, lalu memberi aba-aba ke Cougar untuk menembak motor Ducati yang sedang dikendarai oleh Wade. Kemudian tugas terakhir Clay dan timnya adalah mengejar Max untuk mengambil tombol pemicu ledakan Snook darinya. Clay pun langsung mengejar Max yang mencoba kabur menggunakan helikopter pribadinya. Agar bisa lolos dari tangkapan Clay, Max pun menekan tombol Snook agar langsung aktif dan melemparkannya ke danau. Tidak lama setelah itu, Clay pun berhasil membatalkan bom Snook tersebut meledak. Dia pun disusul oleh para anggotanya menggunakan mobil Hammer panjang berwarna kuning. Lalu remote pemicu ledakan bom Snook langsung dilakban oleh Clay, dan tidak lama kemudian Max menghubungi Clay, yang ternyata saat ini Max sudah berada di dalam bis, dan Max mengucapkan selamat kepada Clay yang berhasil menyelamatkan pelabuhan Los Angeles dari ledakan Snook. Clay pun membalas ucapan Max dengan mengatakan sampai jumpa kembali di lain waktu. Selesai menghubungi Clay, Max pun dirampok oleh preman berbadan besar di dalam bis tersebut. Pada malam harinya, Clay dan timnya kembali menjalankan misi terakhir mereka. Saat ini, Putz pun langsung menaiki sebuah gedung untuk menyelinap masuk ke dalamnya. Dan ternyata Putz masuk ke dalam rumah sakit untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Istri Putz pun merasa bahagia dengan kedatangan Putz yang dia kira sudah gugur dalam bertugas. Di bawah, Clay dan yang lainnya pun merayakan keberhasilan mereka atas semua misi yang telah selesai mereka kerjakan.